Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Muhammad Halim Harus. Saya dari Institut Agama Islam Syarifuddin Lumajang yang bertepatan saya mengambil program studi Pendidikan Agama Islam Fakultas Tarbiyah. Di sini saya akan mempresentasikan tentang evaluasi pembelajaran pendidikan agama Islam. Tepatnya materinya yaitu pengertian dan klasifikasi taksonomi Bloom. Oke, next. Di sini ada dua poin, ada dua materi yang akan sedikit kami jelaskan. Yang pertama ialah pengertian taksonomi Bloom, yang kedua klasifikasi taksonomi Bloom. Oke, kita ke materi pertama. Poin pertama, pengertian taksonomi Bloom. Taksonomi berasal dari bahasa Yunani, yaitu teksis, yang berarti pengaturan, dan nomos, yang berarti ilmu pengetahuan. Taksonomi adalah sistem klasifikasi atau pengelompokan. Ingat ya, pengelompokan. Selanjutnya singkatnya adalah taksonomi, ilmu pengetahuan yang mempelajari tentang klasifikasi yang berdasarkan data penelitian ilmiah mengenai hal-hal yang dikelompokkan atau digolongkan dalam sistematika. Konsep taksonomi Bloom ini dikenalkan oleh Benjamin S. Bloom, seorang psikolog bidang pendidikan bersama kawan-kawannya pada tahun 1956. Oke, selanjutnya kita ke materi poin kedua, yaitu klasifikasi atau pengelompokan taksonomi Bloom. Klasifikasi taksonomi Bloom itu dibagi menjadi tiga ranah. Yang pertama ranah kognitif, yang kedua ranah efektif, yang ketiga ranah psikomotorik. Untuk yang pertama ialah ranah kognitif. Oke, ini ya, ranah kognitif. Ranah kognitif merupakan kemampuan yang berkaitan dengan aspek pengetahuan dan penalaran. Ranah kognitif dibagi menjadi 6 tingkat. Yang pertama, pengetahuan. Yang kedua, pemahaman. Yang ketiga, penerapan ilmu. Yang ketiga, analisis. Yang kelima, sintesis. Yang keenam, evaluasi. Untuk pengetahuan sendiri yaitu kemampuan mengingat kembali materi yang telah diajarkan. Untuk pemahaman ialah kemampuan dalam memahami materi tertentu yang telah dipelajari. Untuk penerapan ialah kemampuan menerapkan informasi pada situasi nyata. Yang selanjutnya ialah analisa. Analisis ialah kemampuan menguraikan suatu materi menjadi komponen yang lebih jelas. Sintesis. Yang kelima, kemampuan memproduksi dan mengombinasikan elemen untuk membentuk sebuah struktur yang unik. Yang selanjutnya, terakhir, ialah kemampuan menilai suatu hal untuk tujuan tertentu berdasarkan kriteria yang jelas. Ini keterangan dari evaluasi. Oke, untuk poin selanjutnya yaitu ranah efektif dari klasifikasi taksonomi Bloom. Yang pertama ialah ranah efektif penerimaan, kedua partisipasi, ketiga penilaian atau penentuan sikap, yang keempat organisasi, yang kelima pembentukan pola hidup. Saya bacakan itu persatu ya. Kemampuan seseorang yang sadar terhadap rangsangan dan kesedihan untuk memperhatikan rangsangan itu, misalnya penjelasan yang diberikan oleh guru. Yang selanjutnya ialah partisipasi, berpartisipan atau menyumbangkan suatu usaha kita, baik dari pemikiran atau visi kita. Nah, ialah tingkatan yang mencakup kerelaan dan kesediaan untuk memperhatikan secara aktif dan berpartisipasi dalam suatu kegiatan.
Yang selanjutnya ialah penilaian atau penentuan sikap. Di sini saya contohkan atau saya beri gambaran yaitu siswa atau pelajar lah. Kemampuan untuk memberikan penilaian terhadap sesuatu dan membawa diri sesuai dengan penilaian itu. Jadi siswa tadi dituntut atau disuruh untuk memberikan penilaian terhadap sesuatu apapun itu, dan penilaian tersebut sekiranya bisa membawa diri siswa tersebut sesuai penilaian itu. Jadi bukan hanya sekedar pembicaraan atau berbicara saja, tapi pembicaraan tersebut atau penilaian tersebut memang betul-betul siswa ini bisa melakukan, bisa menerapkan, atau bisa penentuan sikapnya dari pembicaraan tersebut. Yang selanjutnya ialah organisasi. Kemampuan untuk membentuk suatu sistem nilai sebagai pedoman dan pegangan dalam kehidupan. Jadi kembali ke tadi, sebisa mungkin siswa bisa membentuk suatu sistem atau menjadikan seluruh komponen menjadi satu dan menjadikan pedoman dan pegangan dalam kehidupan. Paling tidak siswa bisa menguasai seperti itu. Hal-hal kecil yang harus dikuasai ya, semisal membuat organisasi struktur di kelas. Nah, itu kan membentuk seluruh komponen menjadi satu dan menjadikan pedoman dan pegangan dalam kehidupan. Yang selanjutnya ialah pembentukan pola hidup. Kemampuan untuk menghayati nilai kehidupan sehingga menjadi milik pribadi, menjadi pegangan nyata dan jelas dalam mengatur kehidupannya sendiri. Oke, next. Kita beralih ke, sebentar saya alihkan dulu kameranya. Kita beralih ke ranah psikomotorik. Ya, di sini ranah psikomotorik ada 7 macam. Ini yang tertulis di slide ini cuma 4, slide selanjutnya ada 3. Yang pertama ialah persepsi, kegiatan untuk menggunakan isyarat sensoris dalam memandu aktivitas motorik. Yang kedua ialah kesiapan, kemampuan untuk menempatkan dirinya dalam memulai sesuatu gerakan. Ya semisal kembali tadi ya, saya cuma bisa memberi contoh siswa atau pelajar. Jadi pelajar itu paling tidak mempunyai kesiapan atau sudah matang untuk menempatkan dirinya sendiri dalam memulai suatu gerakan. Bukan hanya sesuatu. Kalau sesuatu itu mungkin merujuk pada satu. Tapi kalau suatu gerakan itu bisa jadi seluruh kegiatan yang harus disiapkan terlebih dahulu oleh siswa tadi. Yang ketiga dari ranah psikomotorik ialah gerakan terbimbing. Kemampuan untuk melakukan suatu gerakan dengan contoh yang diberikan. Jadi dalam materi kedua, poin kedua, yang kesiapan ini tidak semena-mena atau sembrono langsung melakukan kesiapan dari dirinya sendiri, tidak. Kita ke pembahasan yang ketiga, poin ketiga, yaitu gerakan terbimbing. Kemampuan untuk melakukan suatu gerakan dengan contoh yang diberikan. Jadi sebelum kesiapan itu ada, siswa atau pelajar itu dituntut untuk diberi gerakan yang terbimbing atau dibimbing terlebih dahulu. Yang keempat ialah gerakan yang terbiasa. Kemampuan melakukan gerakan tanpa memperhatikan lagi contoh yang diberikan karena sudah dilatih sepenuhnya. Mungkin ketika kita memberi contoh kelas SMA, kelas 10 ya. Kelas 10 kita sudah diberikan bimbingan supaya mempunyai kesiapan untuk kelas 2. Ketika kelas 2, bimbingan yang sudah dilakukan kelas 10 itu dilakukan lagi ketika sudah kelas 11 atau sampai kelas 12. Itu kan sudah menjadi terbiasa. Ya, di sini ranah psikomotorik masuk ke kategori poin keempat. Kemampuan melakukan gerakan tanpa memperhatikan lagi contoh yang diberikan karena sudah dilatih sepenuhnya. Atau bisa jadi meskipun satu kali bimbingan, itu sudah menguasai seluruhnya. Jadi ketika ada
Oke, untuk selanjutnya motorik yaitu gerakan yang kompleks. Kemampuan melakukan gerakan atau keterampilan yang terdiri dari banyak tahap dengan lancar, tepat, dan efisien. Penyesuaian pola gerakan. Itu materi yang nomor 6. Poin nomor 6 dari ranah psikomotorik. Kemampuan untuk mengadakan perubahan dan menyesuaikan pola gerakan dengan persyaratan khusus yang berlaku. Yang selanjutnya ialah kreativitas, kemampuan untuk melahirkan pola gerakan baru atas dasar prakarsa atau inisiatif sendiri. Mungkin dari ketiga klasifikasi tersebut, dari ketiga ranah tersebut, bisa saya contohkan atau saya beri gambaran itu hanya di siswa. Karena ya berbagai pengalaman ya sudah dilakukan, mungkin siswa yang bisa buat saya gambaran, buat saya lebih gampangnya dibuat misalkan lah gitu, ya kan. Oke. Nah, di sini sudah selesai. Kita simpulkan ya, sedikit saja kita simpulkan tentang taksonomi Bloom. Saya sedikit membaca-baca ya, mungkin sedikit contoh lah ya dari ketiga ranah tersebut. Dia mempunyai keterampilan membaca. Jadi mungkin dari siswa, sedikit contoh ini dari ranah kognitif. Membaca dapat diartikan sebagai aktivitas kognitif dalam memahami bacaan secara tepat dan kritis. Nah, dari ranah kognitif ini, 6 pembagian dari ranah kognitif ini itu semisal bisa beri contoh membaca. Jadi ketika ranah kognitif yang 6 ini sudah dikuasai dalam hal membaca, mungkin siswa atau pelajar bisa memahami bacaan secara tepat dan kritis. Ya, mulai dari pengetahuan, dari pemahaman, dari penerapan, analisa, sintesis, dan juga evaluasi. Dari keenam ranah kognitif ini, mungkin, ya insya Allah juga sih ya, masih belum yakin sepenuhnya, siswa bisa tepat dan kritis dalam hal membaca. Kita beri contoh membaca saja. Nah, dari ranah efektif berhubungan dengan sikap dan minat atau motivasi siswa. Nah, jadi yang saya beri contoh siswa saja ya atau pelajar untuk membaca. Nah, di sini yang saya beri contoh siswa yang sedang membaca atau kegiatan dari tiga ranah ini siswa dan membaca. Ya. Misalnya sikap positif terhadap kegiatan membaca atau sebaliknya. Jadi dari ranah efektif ini siswa bisa memiliki pemikiran yang bersikap positif ataupun bersikap negatif asalkan menguasai dari kelima ranah efektif ini, mulai dari penerimaan, partisipasi, penilaian, organisasi, dan juga pembentukan pola hidup. Itu dari ranah efektif. Mohon maaf saya bisa cuma memberi gambaran atau memberi contoh hanya siswa dan juga yang sedang membaca atau siswa membaca. Nah, dari ranah psikomotorik, sebentar ya, saya ganti dulu kameranya. Dari ranah psikomotorik bisa kita simpulkan juga berkaitan dengan aktivitas fisik siswa pada saat melakukan kegiatan baca. Misalnya, aktivitas saat membaca teknis atau membaca nyaring tentu berbeda dengan saat melakukan kegiatan membaca pemahaman. Hanya itu yang bisa saya sampaikan.
Kurang lebihnya saya mohon maaf sebesar-besarnya. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.